Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita Ngesai Ngobrol santai bareng KMJ. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini ngobrol bareng abang kita Franky Saputra. Halo. Mungkin sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Cahya Amanu. Saya berasal dari Jambi, lebih tepatnya di daerah Tanjung Jabung Timur, dan saya sampai di Mesir pada tahun 2021. Dan saya alhamdulillah pada tahun ini kuliah Usuluddin. Mungkin setelah ini akan perkenalan kepada Bangda Franky. Mungkin kepada beliau. Oke, mungkin sebelumnya izin menyapa dulu untuk semuanya. Ahlan wa sahlan di keluarga mahasiswa Jambi Mesir. Izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin tadi Bang Cahya ya, atau yang sering kami sapa dengan Cai, Bang Cai gitu. Cai, kalau saya manggilnya Cai, sudah memperkenalkan dirinya. Beliau sekarang, saya tambahkan lah sedikit tentang perkenalannya. Beliau sekarang sedang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Keluarga Mahasiswa Jambi Mesir, masa jabatan 2023-2024. Selanjutnya saya memperkenalkan diri saya. Saya sendiri bernama Franky Saputra Agustam, biasa dipanggil Franky. Saya sampai di Kairo 2018, tepatnya 27 November. Waktu itu di musim dingin, udah mulai musim dingin. Jadi masih pakai jaket-jaket tebal itu. Saya datang 2018 bulan 11. Mediator saya waktu itu, seingat saya, Komite Pendidikan Luar Negeri, KPLN mungkin ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin nanti bisa di searching sendiri lah. Setelah itu perkenalan lebih lanjut. Saya udah di Mesir berarti udah 5 tahun setengah, OTW 6 tahun. Saya sekarang ada di mahasiswa Universitas Al-Azhar, S2 di Pascasarjana, kampus Pascasarjana, jurusan hadis, masih sama di Al-Azhar University. Setelah itu mungkin saya sedikit menyinggung ya tentang KMJ Mesir, karena tadi disebut di KMJ Mesir. KMJ Mesir itu adalah himpunan pelajar asal daerah Jambi. Jadi saya sendiri juga berasal dari Jambi, sebagaimana Bang Cahya juga berasal dari Jambi. Kalau Cahya dari Tanjab Tim, kalau saya dari Kabupaten Kerinci. Biasanya kan Kabupaten Kerinci itu terkenal dengan putih-putih. Nah, itulah contohnya seperti saya, putih-putih Thailand itu. Mungkin boleh Bang Cahya yang mau kita cerita-cerita lah, ngobrol-ngobrol tentang hari ini. Kita akan cerita-cerita sedikit tentang Al-Azhar, insya Allah. Ya, sebagaimana kita ketahui, Al-Azhar itu di Indonesia sangat primadona dan sangat banyak peminatnya dari kalangan, utamanya itu dari kalangan santri. Mungkin kita akan tanyakan kepada beliau, kenapa Al-Azhar itu sangat banyak peminatnya di kalangan orang Indonesia, termasuk para santri-santri. Ini menarik kayaknya ya, sebuah pertanyaan yang lumayan seru, lumayan menarik juga. Kenapa Al-Azhar itu diminati banyak orang? Kenapa Al-Azhar itu didatangi banyak orang? Bahkan sebagai tambahan informasi, mahasiswa Indonesia saat ini di Kairo itu udah mencapai sekitar 13.000. Dan kalau seandainya akan tahun ajaran ini yang akan datang, tadi disebut sama Pak Atasnya Pendidikan, kayaknya itu hampir mencapai 15.000. Jadi total mahasiswa dari Indonesia saja itu udah 15.000 di Kairo. Itu per hari ini. Per hari ini dan tahun ajaran yang akan datang. Kalau per hari ini masih 13 ribuan. Itu udah menjadi bukti bahwasanya Al-Azhar itu menjadi harapan banyak orang gitu, dan tempat orang ingin belajar. Iya, benar. Pasti itu menjadi pertanyaan untuk banyak orang, kenapa sih Al-Azhar itu didatangi banyak orang? Iya. Kalau kami sendiri itu menganggap Al-Azhar itu sering disebut oleh guru-guru kita juga, dan juga mungkin ustadz-ustadz kita di Indonesia mungkin, ataupun senior-senior kita di pondok pesantren ataupun di sekolah agama lainnya. Bahwasanya Al-Azhar itu dikenal sebagai, sebutannya Ka'batul Ilm ya, mungkin Ka'bahnya ilmu, Kiblatul Ilm, Manaratul Ilmi, habis itu Manaratul Wasatiyah, dan banyak-banyak istilahnya lainnya yang mencerminkan bahwasanya Al-Azhar itu
memang memiliki hal luar biasa. Hal luar biasanya di mana itu tadi bisa kita artikan di keilmuannya. Sederhananya kayak gitu. Kenapa Al-Azhar itu dimintai banyak orang? Karena keilmuannya. Kenapa keilmuannya sedemikian rupa diminati banyak orang? Keilmuannya kenapa diminati banyak? Kan banyak. Bisa jadi orang belajar di Indonesia di UIN kan juga belajar ilmu agama gitu kan. Wabil khusus kan ilmu agama keilmuannya kita pelajari. Di UIN Jambi juga kita belajar jurusan hadis ada di sana, jurusan tafsir ada di sana, jurusan bahasa Arab ada di sana. Tapi kenapa Al-Azhar? Mungkin jawaban pasti kenapa di Al-Azhar, karena di Al-Azhar itu nilai orisinalitas atau orisinil, keorian ilmu itu ada di sini. Buktinya dari mana? Dari sanad keilmuan yang masih terus berkesinambungan, masih terus bersambung sampai ke muallim kita semua, qudwatuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak heran bahwasanya banyak orang datang ke sini, tidak lain tidak bukan ya karena keilmuannya, yang mana keilmuannya itu masih memiliki nilai-nilai yang orisinil gitu. Masih original, masih paten, masih tulen, masih belum tercampur dengan banyak hal. Mungkin itu ya poin pentingnya. Karena kalau kata salah seorang tokoh imam kita, Ibnu Mubarak contohnya, al-isnanu minad-din wal isnanu laqala man syaa ma syaa. Isnad itu tadi sanad ya, kesinambungan, keberkesambungan. Itu adalah bagian dari agama. Bagian dari agama yang mana kalau seandainya nggak ada isnad, nggak ada yang disebut dengan sanad, itu semuanya berhak berkata dan semuanya bisa berkata apapun tanpa mempertanyakan ini benar atau ini salah. Jadi itu mungkin nilai tambah di Mesir gitu. Dan juga alhamdulillah sanad ini bisa dibilang salah satu kelebihan agama kita juga, yang memang udah disebutkan di hadis Nabi juga bahwasanya Islam itu juga dimuliakan dengan sanad, karena nggak ada agama lain ataupun mungkin kepercayaan lain yang mungkin sanadnya rapi Islam mungkin ya, menurut pengetahuan saya. Mungkin begitu sih salah satu nilai tarik dan nilai tambah kenapa orang banyak datang ke Al-Azhar. Oke, Masya Allah atas penjelasan beliau. Ya mungkin tadi ada disipil sedikit kenapa banyak orang Indonesia itu yang ingin pergi ke Al-Azhar, mungkin gara-gara keoriginalan ataupun sanadnya yang langsung sambung kepada Rasulullah. Ya langsung aja Bang Pring. Setelah kita membahas tentang banyaknya orang yang minat ke Al-Azhar, setelah lulus misalnya kita sudah daftar ke Kemenak tuh, dan kita lulus. Lulus setelah ujian seleksi lulus ujian seleksi. Apa saja yang perlu disiapkan? Kayak setelah lulus ujian penerimaan mahasiswa di Al-Azhar. Ya mungkin sebagaimana kita ketahui semua ya, bahwasanya untuk sampai ke Al-Azhar per hari ini itu sangat mudah. Ada banyak cara, ada banyak jalan, dan sangat terbuka lebar, yaitu melalui Kemenak. Kemenak itu Kementerian Agama, yang mana mereka bekerja sama dengan Pusiba, Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab, dan yang mana sekarang menjadi MAI namanya, Markas Al-Azhar Indonesia. Itu mereka bekerja sama untuk menghimpun semua siswa di Indonesia ataupun semua santri di Indonesia yang mau belajar di Al-Azhar. Mereka kumpulkan dan mereka tes satu persatu apakah sesuai nggak kapabilitas mereka, sesuai nggak kapasitas mereka untuk belajar di Al-Azhar. Kalau sesuai, otomatis mereka akan diterima dan akan bisa belajar bersama kita semua di Kairo. Dan kemarin mungkin lagi hangat-hangatnya banyak pengumuman udah rilis, pelaksanaan tes sudah selesai. Jadi beberapa persiapan penting yang mungkin perlu kita perhatikan setelah kita dinyatakan lulus ataupun dinyatakan tidak lulus. Mungkin wabil khusus kami mengucapkan selamat kepada teman-teman, kepada kawan-kawan semua yang sudah melaksanakan ujian untuk tes Al-Azhar. Dan juga kami ucapkan selamat dan jangan lupa bersyukur untuk teman-teman yang udah lulus di tes ini, dan insya Allah sebentar lagi akan bergabung bersama di Al-Azhar Mesir. Dan bagi mungkin teman-teman yang belum diberikan kesempatan untuk lulus, ya semoga itu menjadi
ya batu loncatan untuk kita sendiri, untuk cerminan diri kita, dan juga insya Allah Tuhan tahulah mana jalan terbaik untuk kita semua. Lagian kan belajar nggak melulu harus ke Mesir juga, ada banyak jalan menuju Roma gitu. Insya Allah selagi masih niatnya baik, insya Allah Allah akan selalu bantu itu. Dan khusus untuk teman-teman yang lulus, ini perhatian penting. Kalian itu bisa dibilang pilihan. Kalian itu pilihan dari pilihan. Ada ribuan orang yang ingin belajar di Kairo, itu punya niat yang sama dengan kalian, punya niat untuk belajar di Al-Azhar, tapi kalian yang diberi kesempatan. Itu menandakan bahwa kalian punya pilihan. Siapa yang pilihnya? Tentu saja Yang Maha Kuasa, berkat keinginan kuat kita, berkat usaha keras kita, dan juga pastinya doa orang tua. Betul, doa orang tua. Jadi banyak-banyak bersyukur teman-teman, dan juga terus update informasi terkait perkembangan informasi sekarang. Dan juga mungkin jangan lupa kabarkan orang tua, saya selama saya lulus, apa yang harus saya lakukan berikutnya. Libatkan orang tua terus di setiap langkah ke depannya, semoga agar dipermudah setiap step berikutnya. Mungkin itu yang perlu diperhatikan ketika udah dinyatakan lulus gitu. Terus segera update informasi, kabarkan orang tua gimana, apakah saya tes lanjut atau gimana, terbang atau enggak, atau apa lagi gitu. Oke, mungkin kita akan mempertanyakan lebih menjuru, Bang Prank. Pertanyaan yang lebih menjuru, setelah kita lulus itu apa itu mediator? Terus persiapan waktunya itu kapan? Terus biaya untuk di Mesir dan keberangkatan itu kira-kira berapa? Oke, saya nangkap. Kita coba ini berarti ya. Biasanya kita kan masih baru. Dulu saya juga merasakan ketika saya baru, saya tuh bertanya-tanya tentang banyak hal. Ini hal baru semua. Kita akan sekolah di luar negeri. Kita akan pergi jauh. Ini bukan antar negara atau ini bukan antar daerah, antar provinsi, tapi udah antar negara, bahkan antar benua. Kita dari Asia ke sini, dari Indonesia ke Mesir, udah jauh sekali permainan kita. Jadi ada banyak hal-hal baru mungkin ya. Seperti tadi yang disebut mediator. Tadi disebut tentang mediator. Mediator itu bisa dibilang bahasa lainnya broker ya. Broker atau mediator itu mediasi mungkin, atau media. Jadi orang yang memediasi kita, orang yang membantu kita, menjembatani kita kalau bahasa sederhananya. Jadi mediator itu adalah orang yang menjembatani kita untuk sampai ke Mesir. Jadi untuk ke Mesir kita itu tadi udah lulus tes, kita prosedur berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita punya mediator untuk memberangkatkan kita, punya jembatan lah untuk sampai ke Mesir. Karena kalau kita nggak punya jembatan, otomatis kita susah. Mungkin hanya sangat susah. Ya gimana ibaratnya kita mau nyebrang sungai tapi nggak ada jembatan gitu kan, pasti sulit itu. Makanya mediator itu penting. Maksudnya pihak-pihak yang menjembatani kita untuk sampai ke Mesir. Misalnya kita mengenal ada yang namanya KPLN. Atau di Jambi ini sendiri, di keluarga besar mahasiswa Jambi ini punya mediator yang namanya OIAA Jambi. Terus ada mungkin yang besar kayak IKPM mungkin juga ada IKPM punya mediator sendiri. Beberapa alma mater atau beberapa pondok pesantren besar, mereka itu udah punya mediator sendiri ya, biar mempermudah mereka gitu. IKPM, terus kayak Mumtazah mediator juga. Terus ada Markas Arabiyah, Azhari Center, banyak lah yang lain-lain gitu. Jadi itu setelah kita lulus, kita tuh harus memang mencari di mana sih mediator tempat kita bernaung dan berminta tolong gitu, mungkin misalnya meminta tolong lah. Itu terkait mediator. Bis itu terkait apa lagi tadi? Persiapan waktunya itu kapan kira-kira? Biasanya kita itu bingung. Teman-teman yang baru, kawan-kawan yang akan datang itu bingung kapan sih perkiraan waktu kita itu akan sampai ke Mesir. Jadi kapan nih berangkat? Karena nggak ada kepastian biasanya kan. Orang tuh bertanya-tanya, orang tua nanya, abang nanya, kakak nanya, adik nanya, tetangga nanya, kawan sekolah nanya, semua orang nanya. Jadi nggak kita ke Mesir gitu. Perkiraan waktu, kalau untuk kita bercermin ke belakang ya, 2 tahun 3 tahun kebelakangan, di tahun ajaran 2023-2024 ini mereka itu datang di bulan 12. Benar. Akhir tahun bulan 12. Di tahun ajaran sebelumnya 2022-2023 mereka datang di bulan 3
3 2 2023. Bulan 3 2023. Terus ketika tahun sebelumnya itu di bulan Januari. Iya, di bulan Januari. Di bulan Januari dan Maret, antara itulah. Dan sedikit informasi yang kami dapatkan dari pihak Indonesia setelah menjalani beberapa komunikasi, insya Allah tahun ini kita punya banyak terobosan baru, kita punya kemudahan lebih lah dalam keberangkatan, dan insya Allah akan berangkat di bulan 10 ya, agak lebih cepat gitu. Yang tahun kemarin bulan 12 2023, tahun ini berangkatnya 2024 bulan 10 2024. Masya Allah. Jadi bisa bilang 2 bulan sebelum keberangkatan yang kemarin waktunya, dan itu juga memberikan kita persiapan lebih pastinya. Persiapan lebih, mulai dari mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik, mempersiapkan pikiran untuk memulai kehidupan di Kairo gitu, memulai pembelajaran di Al-Azhar wabil khusus ya. Itu apa lagi tadi? Biaya. Terkait biaya. Biaya itu sendiri. Oh, ini Rata-rata biasanya berapa? Yang perlu kita pahami juga dulu ya. Biasanya di pengumuman kelulusan tes Universitas Al-Azhar melalui Kemenak itu tadi, itu ada lulus beasiswa dan lulus non beasiswa. Lulus beasiswa itu biasanya cuma 20 orang. 1.000 lebih, 1.400, 1.500 orang itu lulus non beasiswa. Nah, mungkin kita akan bahas yang beasiswa itu otomatis ya mereka hiduplah dengan beasiswa, insya Allah cukup gitu. Nah, untuk mereka yang non beasiswa, ini bisa dipertanyaan. Perkiraan habis untuk 1 tahun ajaran ya, 1 tahun ajaran di universitas, untuk 1 tahun ajaran di Universitas Al-Azhar, perkiraan untuk kehidupan kita itu per bulan anggaplah 1,5 juta per bulan. 1,5 juta sampai 2 juta itu udah cukup. Kalau kita memang cukup, itu udah cukup. 1,5 juta sampai 2 juta udah cukup, beli buku dan sebagainya udah cukup untuk keperluan ini. Itu keperluan keseharian kita ya, kayak biaya rumah, biaya makan, sabun mandi, sabun cuci, makan. 1,5 juta 2 juta itu udah cukup. 2 juta lah, oke, 2 juta cukup. Kalau 3 juta tuh udah kategorinya udah standar ke atas lah, standar ke atas. Bahkan beberapa teman yang under 1 juta juga bisa untuk berkehidupan dan belajar di Al-Azhar. Terus itu untuk ini ya, untuk kehidupan per bulan, kehidupan. Sedangkan untuk pembelajaran di Al-Azhar itu sendiri, alhamdulillah sejauh ini perkiraan habis untuk 1 tahun ajaran itu mungkin hanya sekitar 1 juta, 1 sampai 2 juta. Kalau seandainya ada kepengurusan sebagainya, anggaplah kita beli buku itu 2 juta lah. Itu per 1 tahun ajaran 2 juta. Terus ditambah 12 bulan kehidupan yang per bulan 2 juta, 2 kali 12, 24 ditambah 2 juta, 26 juta. Kurang lebih untuk kuliah di Al-Azhar habisnya 26 juta. Itu secara umum, mungkin secara detailnya bisa kita bincangkan atau bisa kita bicarakan detail gitu. Tapi itu udah backup dan mensupport kita lah untuk belajar dengan serius di Al-Azhar. Dengan uang 26 juta per tahun bisa kuliah di luar negeri. Hanya saja mungkin ini ya, biaya keberangkatan di awal. Itu yang mungkin agak membengkak. Biasanya itu biayanya itu sekitar ada 13 sampai 24 atau bahkan ada 35. Itu tergantung dengan fasilitas, tergantung dengan apa yang juga diberikan dan apa yang disediakan. Pokoknya tergantung dengan kesepakatan itu tadi. Tapi insya Allah kalau udah sampai di sini, kita semua bisa lah untuk terus saling bantu-membantu. Dan insya Allah di Kairo ini semuanya serba mudah, semuanya serba sangat terbuka berkat bantuan Al-Azhar pastinya. Mungkin itu ya terkait biaya. Mungkin mungkin itu sih sampai di sana, sampai di pembiayaan tadi. Mungkin selanjutnya yakni poin penting yang perlu disiapkan atau perlu dipertimbangkan gitu, Bang Bre. Oke, poin penting yang perlu kita pertimbangkan.
Iya. Poin penting yang mungkin menurut pandangan saya itu lumayan penting, yang terkadang jarang kita dengar juga, atau jarang kita perhatikan lah, bukan jarang kita perhatikan, itu adalah poin kesehatan. Itu sangat penting. Kita dari Indonesia harus tahu kita itu punya sakit apa sih, biar ketika sampai di Kairo kita harus cepat penanganannya. Karena di Kairo ini semuanya ya, kita jauh dari keluarga, jauh dari ini. Kita harus persiapan lebih. Pokoknya kesehatan harus diperhatikan sebaik mungkin. Penyakit bawaan harus kalian pahami sebaik mungkin. Penyakit yang diderita sama kalian itu juga harus kalian ketahui, biar bisa terus dijaga ya berproses lah dalam pemulihannya selama di Kairo. Mungkin itu poin penting terkait dengan apa yang perlu kita perhatikan, kesehatan itu tadi. Sebelum berangkat kita harus mengenali kesehatan tubuh dan diri kita sendiri. Itu sih mungkin yang bisa. Cukup. Mungkin telah banyak dijelaskan oleh Bang Frank persiapan sebelum berangkat ke Kairo bagi yang lulus. Mabruk lah semuanya. Mabruk, insyaallah. Semoga semuanya ini dipermudah jalannya semua untuk sampai ke Mesir, dan juga sampai jumpa lah. Insyaallah kita nanti akan bertemu di Kairo. Selamat datang. Lebih tepatnya bertemu di KMJ gitu. Nah, bagi orang-orang khusus, orang-orang Jambi, kita akan bertemu di keluarga besar kita, keluarga mahasiswa Jambi di Mesir. Semoga antum semua sehat selalu juga. Syukron. Ustaz Cahya. Ataupun ada saran untuk kita semua? Untuk saran kita semua, satu, kita semua pergi ke Mesir itu niatnya satu cuma, nggak ada lebih. Itu untuk belajar untuk menuntut ilmu. Semua niat kita itu. Jadi sebisa mungkin niat ini dari awal tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, bahkan tahun keenam, bahkan tahun ke-10, tahun kesekian harus terus kita pahami, kita tanami, kita resapi, kita pegang teguh lah niat untuk belajar ini tadi. Mungkin itu. Mau seaktif apapun di Kairo, mau sesibuk apapun kita, mau sebesar apapun masalah kita, tetap belajar harus tetap berjalan terus. Kita utamakan. Saya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ngesai kita ngobrol santai bareng KMJ. Saya akhiri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.